Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syahin Jalal, guru SKI di Madrasah Aliyah Membaul Ulum Bata-Bata, akan membahas tentang biografi tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru tentunya. Dan hal ini ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Istilah pembaharuan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam, menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad 18. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas. Di antaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi, entah pada aspek metodologi, doktrin, maupun solusi dalam gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Gerakan pembaharuan mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Kontak langsung antara Islam dan modernitas yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan politik mulai merosot pada abad ke-18 merupakan agenda yang menyita banyak energi di kalangan intelektual muslim. Biografi tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha yang hidup dari tahun 1765 sampai tahun 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari 1765 di Kawalla Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau tahun 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharui atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaannya, ia menjadi kesayangan gubernur Daulah Utsmani setempat. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut, dan mulai dari hal itu, karirnya semakin meningkat. Muhammad Ali Pasha diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani di tempatnya bekerja setelah masuk dalam dinas militer. Ia juga menunjukkan kecakapannya dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Setelah tentara Prancis keluar dari Mesir di tahun 1801, Muhammad Ali Pasha turut memainkan peran penting dalam dunia politik. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Mokotom. Dengan mengarahkan desainer Yunani bernama Yusuf Busna, akhirnya ia berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya sebagai Masjid Alabaster. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1899 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Alabaster. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir.
atas saran para penasehatnya. Ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keberagaman di Mesir. Muhammad Ali Pasha berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan dengan resmi. Di Mesir dan di rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menantang kekuasaannya. Muhammad Ali Pasha mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsmani dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir, terutama dalam merevolusi negara tersebut menjadi sebuah negara industri dan modern. Bahkan orang Mesir sendiri mengenalnya sebagai seorang pahlawan. Muhammad Ali Pasha adalah pendiri Daulah Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Kemunculannya di Mesir tahun 1799 sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania atas pemerintahan Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis. Pada awalnya, ia berkedudukan sebagai penasehat komandan pasukan Albania. Karena kecakapannya dalam memimpin, maka diangkat menjadi komandan penuh. Setelah berhasil mengusir Napoleon di Mesir, ia diangkat menjadi jenderal tahun 1801. Pada bulan November 1805 ia menjadi penguasa di Mesir dan pada bulan April 1806 ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Beberapa pembaruan dilakukan Muhammad Ali Pasha dalam bidang militer. Setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Saif, seorang perwira tinggi Prancis, untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu saja, namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris, terinspirasi dari pelatihan militer bangsa Eropa. Muhammad Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam Al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuat dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Yang kedua, di bagian ekonomi dan sosial. Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaharuan, terutama di bidang militer dan bidang-bidang yang lain. Jadi, dua hal yang penting baginya, termasuk ekonomi dan kekuatan militer, kedua-duanya harus dikedepankan dengan cara melatih dan mendatangkan ilmu-ilmu modern. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian. Oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Menurut beberapa sumber, upaya tersebut diawali dengan penggalian yang menggerakkan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Dari hal tersebut meningkat pula lah pusat irigasi dari tahun 1813 sampai 1830 Masehi hingga 18%. Ketiga, dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan setelah didirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran pada tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker pada tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan pada tahun 1834 Masehi,
dan Sekolah Penerjemahan pada tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat dari Prancis. Menurut catatan sejarah, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Australia dengan mengambil disiplin keilmuan yang beragam seperti kemiliteran, ilmu administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar keluar, Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Dalam program penerjemahan tersebut, Muhammad Ali Pasha menunjuk Rifa'ah At-Tahtawi. Dalam masa kepemimpinan Rifa'ah, Sekolah Penerjemahan berkembang lebih baik dengan menggencarkan penerjemahan buku-buku barat seperti buku filsafat, ilmu militer, ilmu fisika, ilmu bumi, logika, antropologi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Muhammad Ali Pasha menerbitkan majalah Al-Waqa'i Al-Misriyah, Berita Mesir, berbahasa Arab pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.